Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyaallah muslimin jamaah dengan takwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur mari kita panjatkan Allah atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta nikmat panjang umur, sehingga di pagi yang berbahagia ini kita bisa menjalankan sholat subuh berjamaah. Dan insya Allah akan kita lanjut dengan taklim, ya, mana pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas hadis yang ke-39 dari hadis Arba'in An-Nawawi. Semoga langkah kita ke tempat ini akan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita, dan semoga dengan izin Allah kita bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, masyarakat muslimin, di hadis yang ke-39 daripada hadis Arba'in An-Nawawi yang diriwayatkan dari Ibnu Majah, Imam Baihaqi dan beberapa pentahrij lainnya, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha tajawaza li an ummatil khata'a wal nisyana wa mastukrihu alaihi. Singkatnya dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berarti bapaknya Ibnu Abbas anaknya Abbas, kalau bapaknya Abbas Abu Abbas. Ibnu Abbas anaknya Abbas. Abbas ini adalah pamannya Nabi. Kalau nggak salah pamannya paling muda. Nah, berarti kalau Ibnu Abbas apanya Nabi? ponakan. Sepupu, bukan ponakan, sepupu. Karena Abbas ini pamannya Nabi. Pamannya Nabi punya anak, sepupunya. Sama seperti Abu Thalib punya anak Ali bin Abi Thalib. Ali itu berarti sepupunya Nabi, ya. Bukan ponakan. Banyak yang mengatakan ponakannya. Nah, kok sepupunya Nabi? Berarti kan anaknya Nabi ke Sayyidina Ali manggilnya paman. Tetapi ini bukan paman langsung, ya. Yang paman langsung misalkan Nabi punya adik kandung lelaki, nah itu baru pamannya langsung dari anaknya Nabi, itu yang tidak boleh bernikah. Kalau ini kan bukan langsung, ya. Baik, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha, kalimat penekanan, sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan
umatku karena aku. Nah, jadi kalau di dalam konteks keseharian mah misalkan ya, ada anak nakal gitu kan, bandel gitu kan. Tapi orang-orang masih memandangnya karena oh ini anaknya Pak Harijo, biarin aja. Jadi enggak di Omelin. dan tempelin gitu. Kenapa? Karena mandang orang tuanya. Nah, ini luar biasa. Maka sungguh beruntung kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, yang mana dikatakan di sini Allah memaafkan umatku karena aku. Jadi Allah melihat Nabi, melihat baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan Nabi ya nggak dimaafkan. Ya ini perumpamaan. Nah, di samping itu juga ya, beberapa perbuatan itu dimaafkan oleh Allah karena beberapa hal. Yang pertama kesalahan, ya. Khata', kesalahan. Karena memang dalam hadis lain juga disebut manusia itu tempatnya salah, ya. Wa nisyan, lupa. Ya, udah ini sifat manusia. Sifatnya manusia itu salah dan lupa. Tapi jangan sengaja berbuat kesalahan atau jangan sengaja lupa, melupakan atas kewajiban. Wa mastukrihu alaihi, dan apa yang dipaksakan terhadapnya. Nah, jadi kalau seseorang Muslim umat Nabi Muhammad SAW melakukan sesuatu yang dilarang, tetapi karena hal itu dipaksa, kalau tidak melakukan maka nyawanya terancam, maka itu dimaafkan. Ini sebagaimana kisah sahabat ketika mereka dipaksa untuk kembali kafir ya, oleh kaum kafir Quraisy, namun hatinya tetap beriman kepada Allah dan baginda Rasulullah. Nah, ketika dia melaporkan hal tersebut, Rasulullah mengatakan tidak apa-apa karena sesungguhnya keimanan seseorang itu berada di dalam hati. Ya, karena terpaksa, dia dipaksa mengucapkan bahwa dia kafir, dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah, karena kalau tidak akan dibunuhnya, ancamannya adalah nyawa. Tetapi kembali kalau kita kaitkan dengan konteks redaksi hadisnya, ya, kalau itu disengaja, ya, tidak ada dalam kondisi dipaksa, tentunya tidak dibenarkan. Baik, di dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum." Yang artinya, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf, ya, lupa atau ya lalai ya, karena ketidaksengajaan. Apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu, ya. Adapun yang berkaitan dengan paksaan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 106, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim."
Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Dia tidak berdosa, akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Nah, inilah ayat yang berkaitan yang menjadi asbabun nuzul ketika tadi dikatakan ada sahabat Nabi yang dipaksa ya untuk mengucapkan kafir, ya, untuk mengucapkan bahwa dia tidak beriman kepada Allah. Baik, adapun faedah atau pelajaran dari hadis yang singkat ini ya, bisa kita ambil. Yang pertama, menunjukkan betapa besar dan luasnya rahmat dan kelemah lembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa ya. Makanya salah satu sifat Allah yaitu Latif, ya, yang maha lembut. Tapi di sisi lain Allah juga maha menyiksa. Ya, maha menyiksa kepada siapa? Ya, kepada orang yang tidak mau mengikuti perintahnya. Tapi Allah di sini dikatakan maha lembut, ya, selalu memaafkan hambanya yang bersalah karena ketidaksengajaan atau kekhilafan, lalu datang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini menunjukkan luasnya rahmat dan lembutnya sifat Allah kepada hambanya, di mana Allah memaafkan dari mereka dosa maksiat yang disebabkan oleh 3 hal tadi ya. Apa itu tadi? Ya, karena kesalahan, karena lupa atau alfa, dan karena dipaksa berbuat kesalahan bukan atas kehendak hatinya. Padahal jika Allah berkehendak, niscaya Ia akan menghukum setiap orang yang menyelisihi perintahnya, bagaimana pun keadaan mereka. Nah, tentunya kalau Allah tidak memiliki ya, rahmat, sifat pemaaf, yaitu tidak sesuai tentunya ya dengan sifat Allah, yaitu yang maha lembut dan maha memaafkan. Baik, kemudian faedah yang kedua, segala hal yang diharapkan oleh Allah baik dalam hal ibadah maupun selainnya, jika seorang melakukannya karena tidak tahu, nah ini makanya penting sekali kita bertolabul ilmu, karena ibadah perlu ilmu. Bahkan dikatakan kalau kita beribadah tanpa ilmu, bisa jadi bukannya mendapatkan pahala, tetapi mendapatkan dosa. Ya, karena apa ya? Karena tidak sesuai. Nah, karena ada satu syarat yang tidak dipenuhi, maka ibadahnya tidak sah. Nah, kalau ibadahnya itu merupakan ibadah yang hukumnya wajib, berarti kan belum sah. Dia dianggap belum menunaikan kewajiban, maka mendapatkan dosa. Misal kita ambil contoh yang paling simpel, sholat. Sholat itu kan wajib, akan mendapat pahala jika dikerjakan, akan berdosa jika ditinggalkan. Dia mengerjakan sholat, tetapi ada rukun yang tertinggal sehingga sholatnya tidak sah. Ya, kalau sholatnya tidak sah kan berarti dianggap belum mengerjakan sholat, berarti berdosa. Walaupun bisa jadi dosanya tidak sebesar dosa kalau memang dia sengaja meninggalkan sholat tersebut. Baik, jadi segala yang diharapkan oleh Allah, baik dalam hal ibadah maupun selainnya, jika seseorang melakukannya karena tidak tahu, karena lupa, dipaksa, maka tidak ada dosa baginya yang berkenan dengan hak Allah. Ya, kembali lagi di sini penekanannya adalah atas kehendak Allah. Adapun yang berkaitan dengan hak manusia, maka tidak dimaafkan
tetapi ia harus menanggung ganti rugi meskipun dosanya itu sendiri dimaafkan. Nah, ini maksudnya apa? Ini berkaitan dengan kesalahan yang kita lakukan, ternyata itu berkaitan dengan hakul adami. Ya, misalkan kita menzolimi seseorang yang membuat orang tersebut teraniaya, sengsara oleh sebab kita. Kita mohon maaf kepada Allah, ya Allah maafkan hamba telah menzolimi si A atau si B. Ya insya Allah Allah akan memaafkan. Tetapi urusan kita dengan orang yang kita zolimi belum selesai. Maka kita harus datang ke orang tersebut meminta keikhlasannya, memohon maaf untuk minta keikhlasannya. Kalau dia katakan sampai kiamat tak bakalan saya maafkan, ya belum selesai. Kenapa? Ya karena dia belum ikhlas atas kezaliman yang kita lakukan kepadanya. Ya. Atau dalam hal ini ada ganti rugi. Nah, ini juga berlaku. Maka okelah kalau begitu, apa yang telah membuat kamu merasa rugi, merasa sengsara, saya bersedia menebusnya, mengganti dengan ya mungkin dengan materi. Bagaimana kalau saya ganti dengan emas 1 kilo, kira-kira dimaafkan? Dikatakan sebenarnya berat buat saya untuk memaafkan, tapi berhubung Bapak serius dengan 1 kilo emas, ya tambahin lagi setengah kilo lagi lah, jadi 1,5 baru saya maafkan. Wah, ya udahlah, nah, sah kalau berarti kan, nggak apa-apa. Itu di dalam itu kan boleh bernegosiasi. Sama seperti di negara Arab Saudi ketika ada seseorang melakukan pembunuhan kepada seorang, maka di sana ketika terbukti ya, secara sah dan meyakinkan, hukumannya apa? Hukumannya adalah ya, kisos. Kalau membunuh ya dibunuh lagi, ya, kisos. Nah, tetapi kalau keluarga yang dibunuhnya memaafkan, ya berarti selesai hukumannya. Nah, bagaimana caranya dia memaafkan? Maka di sana ada yang dikatakan dia ganti rugi. Jadi kalau si keluarga yang membunuh bersedia mengganti rugi dengan materi kepada keluarganya yang dibunuh itu, ya diperbolehkan. Bagaimana kalau saya ganti dengan 5 miliar atau 2 miliar, itu bisa. Dan itu pernah terjadi oleh tenaga kerja wanita Indonesia yang membunuh majikannya karena dia merasa dilecehkan sebagai seorang wanita, tetapi tetap saja dihukumi bersalah karena dia statusnya adalah pembantu rumah tangga. Ya di sana kan yang namanya tuan berkuasa, gitu ya. Divonis akan dieksekusi. Namun pihak pemerintah Indonesia turun tangan, yang bernegosiasi, akhirnya deal tuh, cuma luar biasa angkanya, sampai 15 miliar atau berapa gitu, baru dimaafkan. Alhamdulillah akhirnya TKW tersebut dibebaskan. Nah, itu ketika seseorang berbuat salah kepada orang lain, orang itu merasa dizalimi, baru akan selesai kalau yang dizalimi memaafkan atau ridho atas apa yang dilakukan. Nah, untuk mencapai ridho ya bisa beberapa hal. Tetapi ada contoh yang dilakukan oleh di masa sahabat, ya, itu sama seperti ini peristiwanya. Ada seseorang yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir, kemudian dia bertemu dengan seseorang, terjadi keributan, maka terbunuhlah orang yang memiliki kebun tersebut. Nah, akhirnya tertangkap di sidang, maka hukumannya dia harus dieksekusi. Kemudian dia minta izin pulang untuk lapor ke keluarganya. Ketika ia kembali, begitu ia kembali, pihak keluarganya memaafkan pihak yang keluarga yang dibunuhnya. Nah, itu tanpa ada
dia ataupun ganti rugi karena dia melihat orang yang berbohong tersebut sebenarnya ya karena ya terjadi percekcokan yang sebenarnya dia tidak berniat untuk membunuhnya. Nah, ketika seseorang keluarga yang merasa dirugikan memberikan maaf secara ikhlas, ini luar biasa pahalanya ya. Pahala keluarga yang notabene dizalimi tersebut itu mendapatkan pahala yang sangat besar. Baik. Di dalam satu riwayat dikatakan sesungguhnya dalam sholat ini tidak layak padanya apapun dari perkataan manusia. Sholat hanyalah berupa takbir, tasbih, dan bacaan Al-Quran. Nah, kesimpulan dari hadis di atas, Rasulullah SAW tidak menyuruh. Nah, ini ketika ada seseorang yang kekurangan di dalam melaksanakan sholatnya. Nah, kemudian Rasulullah memerintahkan untuk memperbaikinya. Nah, mungkin ini berkaitan juga dengan sifat Allah yang maha memaafkan. Ya. Pernah satu saat Rasulullah sholat berjamaah memimpin. Ya, kalau Rasul pasti jadi imam ya. Entah sholat asar atau sholat zuhur gitu ya. Rakaatnya kurang sehingga makmum menyangka Rasulullah sedang sholat sunnah. Tapi ketika dikonfirmasi tidak. Ya kita anggaplah misalnya sholat asar gitu ya. Saya sholat asar, tapi rakaatnya kurang ya Rasulullah. Ya, kurang satu atau kurang dua rakaat. Maka apa yang dilakukan? Bukan mengulang sholatnya, tetapi menambah atau membayar kekurangan rakaat yang ditinggalkan. Ya, ini supaya jangan salah ya. Jadi misalkan kita sholat berjamaah, sholat zuhur, imamnya kurang nih kan, merasa kayaknya udah 4 rakaat, tapi dikonfirmasi baru 3 rakaat. Masa saya? Ya kalau memang ketika itu seluruh jamaah mengatakan baru 3 rakaat, ya tambah lagi 1 rakaat. Bukannya mengulangi sholatnya, diulang dari awal gitu ya. Itu salah satu bentuk sifat memaafkannya Allah ketika sholatnya itu karena tidak sengaja tertinggal 1 rakaat ya boleh. Bahkan kalau misalkan memang betul-betul lupa, ya mereka udah yakin aja itu 4 rakaat, padahal baru 3 rakaat ya tidak masalah karena di sini konteksnya adalah lupa. Contoh yang lain, seorang sedang sholat lalu ada orang yang mengetuk pintu, lalu ia menjawab silakan. Ia lupa kalau dirinya sedang sholat, maka sholatnya tidak batal disebabkan lupa dan tidak sengaja. Allah lagi sholat. Ada yang Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dia lupa dia sedang sholat. Tetapi ketika ucapannya hanya 1 kalimat, itu kan pendapat ulama masih diperbolehkan. Ketika ucapannya hanya 1 kalimat, walaupun tidak ada hubungannya dengan bacaan sholat. Nah, bahkan selama bahasanya itu dalam bahasa Arab, ya, Waalaikumsalam, itu dalam hal ini masih diperbolehkan. Lalu bagaimana kalau misalkan kita tidak lupa sedang sholat, ada tamu, ya ada pendapat yang mengatakan keraskan bacaan sholat kita sehingga tamunya mendengar oleh sholat. Misalnya Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nah, kita keraskan sedikit. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Oh dengar ya kan? Oh di sholat itu boleh. Tapi kecuali kalau orangnya dangdut ya, berarti mau sholat terus, itu berarti dia tidak paham. Kemudian contoh yang lain ya, waktunya sudah habis.
Seseorang dipaksa untuk makan di siang hari di bulan Ramadan, lalu ia makan, maka puasanya tidak rusak sebab dirinya dipaksa. Atau dalam contoh lain, seseorang dipaksa untuk minum minuman keras padahal dia tidak biasa dan dia tidak mau, tapi diancam kalau lu nggak minum habis katanya. Ya terpaksa lah dia minum minuman keras. Nah karena dia nggak biasa, ya, baru minum setengah gelas, uyang kepalanya kan, muter itu dimaafkan. Atau orang yang buka puasa karena menyangka jika matahari, dikiranya dia udah matahari udah terbenam, dengan itu karena ketidaktahuan, misalkan berada di padang rumput, nggak ada jam, cuaca mendung, merasa dia kayaknya ini udah maghrib nih kan gitu. Padahal itu belum. Nah jadi hal-hal yang berkaitan dengan redaksi hadis tadi, yaitu ketika seseorang melakukan kesalahan, melakukan hal karena lupa atau karena dipaksa untuk berbuat sesuatu yang melanggar syariat Allah tetapi bukan atas kehendaknya, maka hal tersebut dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, walaupun sebenarnya masih banyak sekali ya faedah-faedah yang disebutkan di dalam kitab ini, tapi intinya adalah bahwa Allah memaafkan hambanya ya karena aku, kata Nabi, apabila mereka melakukan sesuatu 3 hal, yaitu karena kesalahan ya, yang tidak disengaja, karena kealpaan atau kekhilafan, dan karena dipaksa melakukan hal tersebut bukan atas kehendaknya. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan hadis yang singkat ini bisa menambah wawasan kita, sehingga ketika terjadi hal tersebut pada diri kita, kita tahu dasarnya, sehingga ini bisa kita jadikan sebagai pedoman. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yufi'u wa yuzidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qulana wa tabarrana wa taqassana wa taghfirna ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa tabarrana sigara wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wattaqina imama. Rabbi ij'alna muqima salatana wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'ana rabbana wa taqabbal wa innaka Rabbana bilana wa la'ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sallallahu Rabbuna
وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Selanjutnya coffee break. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Taklim rutin pada sholat subuh Masjid At-Taqwa Perumahan Kota Bua, Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten telah terlaksana. Saudara-saudaraku yang mengikuti ataupun menonton khususnya teman-teman acara ini, saya doakan semoga Allah berikan pahala dan berikan keberkahan serta ilmu yang manfaat di dunia akhirat, berikan keselamatan sampai batin dan semoga berikan kelancaran rezeki yang besar serta penghasilan finansial yang banyak alat barokah akhirat, tetap untuk berobat kepada Allah dan alam dalam segala urusan yang akhirat, dan semoga Allah berikan kesempatan untuk menunaikan ibadah di Jalan Umrah serta Nasrika Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Amin 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 amin. Terima kasih mohon maaf batin atas segala kesalahan, kekurangan dan kekilafan baik yang sengaja terjadi.